Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Renjani adalah seorang mantan penari balet setelah dirinya diperkosa, hamil, dan dipaksa untuk mengaborsi kandungannya. Ia memutuskan membuang masa lalunya dan pindah ke Yogyakarta. Sesampai di Yogyakarta, ia menempati rumah neneknya yang sangat besar. Kemudian Renjani teringat kisah perjalanannya dan mendirikan rumah asuh untuk anak-anak yang cacat bernama Ibu Sejati. Seorang wanita yang filosofis terhadap sifat manusia sekaligus pintar membaca kartu tarot, Mbak Wit, melamar sebagai dokter anak di sana. Mbak Wit pun mempunyai masa lalu sendiri. Ia adalah anak dari seorang pelacur yang mudah hamil. Hanya Mbak Wit saja benih ang berhasil lahir. Sementara itu, seluruh benih lain diaborsikan oleh sang ibu. Hal itu membuat Mbak Wit bertekad menjadi seorang dokter anak. Renjani kemudian menemukan Dewa, seorang anak cacat yang diberikan ke rumah itu. Dewa diasuh Renjani hingga Renjani merasa bahwa Dewa adalah anaknya sendiri. Sampai umurnya yang menjelang ke-8. Dewa belum bisa merespon karena distorsi fungsi otak dan tunawicara yang dialaminya. Suatu hari, Renjani menemukan Dewa membongkar perlengkapan baletnya. Renjani menggunakannya dan menari sambil menyetel musik klasik. Saat itulah Dewa merespon dengan mengangkat kepalanya. Renjani berpikir Dewa bisa disembuhkan dengan terapi musik atau tarian. Renjani pun mencarikan sebuah resital musik atau tari untuk disinggahi. Mereka menonton resital musik biola. Setelah selesai, Dewa tidak mau pulang. Saat itulah seorang pemuda yang memainkan biola di resital tadi, Bisma, memperkenalkan diri sambil membawa biola dan tongkat geseknya. Dewa menggenggam tongkat itu terus. Bisma akhirnya mengantarkan Renjani dan Dewa hingga ke Ibu Sejati. Dewa diperbolehkan memegang tongkat itu hingga esok. Esoknya, Bisma dan Renjani berbicara banyak. Dari situlah Renjani tahu bahwa Bisma juga turut perhatian dengan anak-anak yang cacat. Bisma menjadi dekat dengan Mbak Wit dan Renjani juga. Pada malam hari, Bisma mengajak Renjani untuk berkolaborasi di hadapan Dewa. Renjani akan menari sementara Bisma memainkan biola. Hal itu terbukti, Dewa mengangkat kepalanya lagi. Renjani dan Bima berpelukan dan nyaris berciuman sebelum Renjani menghentikannya. Bisma mengurung diri di kamarnya membuat sebuah sonata yang berjudul Biola Tak Berdawai, diciptakan untuk Dewa. Bisma memperdengarkan lagu yang belum selesai ia buat kepada Dewa dan Renjani lewat telepon. Bisma berkata lewat telepon bahwa ia akan memperdengarkannya di tempat resital di mana Bisma dan Renjani bertemu. Resital pun berlangsung, hingga selesai, Bisma tidak melihat Renjani maupun Dewa. Ia pun membuang sonata yang telah terselesaikan. Bisma menjadi murung, lalu memutuskan untuk ke Ibu Sejati. Di sana ada Mbak Wit yang menceritakan bahwa Renjani ternyata mengidap kanker rahim yang ia dapati setelah melakukan aborsi yang sembarangan. Renjani sendiri mengira bahwa itu adalah mah biasa. Pada malam resital Bisma, Dewa dan Renjani sudah rapih. Tetapi Renjani tiba-tiba ambruk dan dibawa ke rumah sakit. Ia meninggal setelah seminggu dalam keadaan koma. Bisma menangisi Renjani sambil memeluk Dewa yang terduduk di samping tempat tidur. Beberapa hari kemudian, Bisma bersama Dewa mengunjungi makam Renjani. Bisma kemudian mendudukkan Dewa di samping nisan, lalu Bisma mengambil biola dan memainkan biola tak berdawai, menuntaskan janjinya kepada Renjani. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.